Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja membacakan Aqidah Thahawiyah. Kita sudah sampai kemarin tentang siksa kubur dan nikmat-nikmat kubur. Siksa kubur dan nikmat kubur itu perkara yang tidak diketahui bagaimananya, karena masuk ke alam barzah. Alam barzah termasuk perkara gaib, dan perkara gaib itu tidak ada satu pun orang yang bisa mengetahuinya kecuali lewat perantaran wahyu, Al-Quran atau hadis. Jadi mau dipikirkan bagaimana, ketahuilah bahwa adab kubur dan siksanya termasuk masalah gaib. Kita hanya menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Yang dikabarkan Rasulullah tentunya terbatas dan tidak konsumsi akal. Yang benar adalah konsumsi terima berdasarkan dalil-dalil sahih. Sekarang kita bahas su'alil kubri liruhu wal jasad ma'an. Pertanyaan kubur itu mencakup pertanyaan untuk ruh dan badan secara bersamaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kubur, malaikat mungkar wa nakir bertanyanya apakah hanya ruh atau hanya jasad atau kedua-duanya. Masalah ruh. Nah, dalam keterangannya, walaysa su'alu fil qabri li ruhi wahdah, dan tidaklah pertanyaan kubur itu khusus buat ruh saja, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, di antaranya ada Ibnu Hazm dan yang semisalnya. Kita ketahui Ibnu Hazm adalah dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ibnu Hazm dan Madzhab Dhahiri cenderung menggunakan akal, maka dikatakan oleh para imam Ahlus Sunnah, Ibnu Hazm tidak digelari sebagaimana ulama-ulama Ahlussunnah yang lain. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kalau Ibnu Hazm didoain apa? Afallahu anhu, semoga Allah memaafkan dia. Afallahu anhu. Nah, karena pendapat-pendapat dia
yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, tapi termasuk Ahlussunnah mayoritas. Nah, dia mengatakan, atau yang semisal dia mengatakan, innahu lil badan bila ruh. Pertanyaan kubur itu khusus untuk badan, tidak termasuk ruh. Nah, hadis-hadis sahih membantah pendapat ini. Wal hadis sahihah turaddul qaulain. Hadis-hadis sahih membantah dua pendapat ini. Wa kadzalika adzabul qabri yakunu li nafsi wal badan jami'an bi ittifaqi ahlus sunnah wal jamaah dan umun nafsu wa tu'adzibu mufarradan anil badan mutasilah bi. Demikianlah siksa kubur terjadi untuk jiwa dan badan sekaligus berdasarkan ittifaq ahlus sunnah, kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Maka bagaimana kita mengenalinya? Karena itu termasuk kejadian di alam barzakh. Alam barzakh itu termasuk alam gaib. Maka pertanyaan ruh dan badan, bagaimana kita mengenalinya? Mengenalinya tidak berdasarkan kita lihat atau pikiran kita, tetapi berdasarkan hadis sahih. Ya, hadis-hadis sahih. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqun lil adzab nalahu nasibuhu minhu qaybira am lam yuqbar. Ya. Setiap orang yang meninggal dunia dan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan azab kubur, maka dia akan mendapatinya apakah dia dikubur atau tidak. Azab kubur mesti yang berhak mendapatkannya pasti dapat, apakah dia dikubur atau tidak. Maka alam barzakh, alam kubur bukan kuburan itu. Kemarin sudah kita katakan. Apakah dimakan oleh binatang buas sampai habis jasadnya, atau dibakar? Ada orang yang mati dibakar sampai habis, sampai tinggal debunya doang. Atau dimakan ikan paus atau apapun namanya, dibuang di laut. Kan nggak dikuburin, dibuang di laut, dimakan binatang buas atau dibakar, maka dia mendapatkan siksa kubur kalau yang meninggal itu termasuk yang berhak mendapatkannya. Ya. Fayajibu ayubhama ala rasul muraduhu min ghairi gulun wala min ghairi gulu wala taksir. Maka wajib bagi kita untuk memahami apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa kabar-kabarnya dengan tidak gulu berlebihan atau taksir menguranginya. Fala yuhammalu kalamuhu wala yahtamil. Tidak boleh ucapan-ucapan beliau kita tarik kesimpulan sendiri. Kita tidak boleh. Kita menerima sabda-sabda Nabi, apalagi firman Allah, menurut yang dohirnya, tidak perlu dicari takwilnya. Maka
sawaun al-fahmu anillahi wa rasuli aslu kulli bid'atin wa dhalalah. Ya, setiap yang didapatkan dari Allah dan Rasulnya berupa wahyu yang pemahamannya menyimpang, maka itu sumber segala bid'ah dan kesesatan yang timbul di dalam Islam. Ya, setiap pemahaman yang dari Quran dan hadis tetapi dipahami berbeda, itu sebagai sumber segala bid'ah dan kesesatan di dalam Islam. Banyak orang mengartikan Quran dan hadis dengan pemahaman hawa nafsu, maka Ahlussunnah menolak itu. Wa huwa aslu kulli khata'in fil furu' wal usul. Itu merupakan dasar setiap kekeliruan baik di dalam furu' maupun di dalam usul. Ya, nas-nas Quran dan hadis ditafsirkan lain, menyimpang berdasarkan pemahaman, itu sumber kesesatan dan bid'ah. Nah, terutama menyangkut perkara-perkara kubur, ditarung ke laut atau dimakan binatang buas. Nah, pertanyaan kubur dimulai dari datangnya malaikat itu di alam barzah, alam gaib. Pasti dapat seseorang yang meninggal berhak mendapatkan sisa kubur, misalnya dia pasti dapat pertanyaan apakah dikubur atau tidak, dimakan ikan atau tidak, dibakar atau tidak, pasti dapat. Ya, gitu pernyataan menurut akidah Ahlussunnah. Kemudian jamaah yang berbahagia, hal su'alul kubri khas bihadhil ummah. Apakah pertanyaan kubur hanya untuk umat Islam ini, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain? Ya, apakah orang Islam saja yang ditanya pertanyaan kubur atau seluruh umat? Walinnas fi su'ali munkar wa nakir hal huwa khasun bihadhil ummah amla. Manusia dalam menghadapi pertanyaan munkar dan nakir, apakah khusus untuk umat ini atau tidak? Artinya umat lain juga termasuk. Apa jawabannya? Ada 3 pendapat di kalangan orang-orang. Nah, dalam hal ini Ahlussunnah mengatakan tawakuf. Tawakuf apa artinya? Tidak berkomentar, tidak komen. Ya. Dan itu ada pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah hanya umat Islam yang ditanya atau orang agama lain? Jawabannya ada 3. Ditanya khusus umat Islam, 1. Yang kedua, semuanya umat, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir. Yang ketiga, jawabannya tawakuf, enggak berkomentar. Nah, jawaban yang diambil oleh Ahlussunnah, mereka mengatakan tawakuf. Di antara yang berpendapat begitu adalah
Abu Umar bin Abdul Bar. Faqala wa fi hadisin Zaid bin Thabit ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhil umma tubtala fi quburiha. Di dalam riwayat yang lain, inna hadhil umma tus'al fi quburiha. Nah, di dalam sebuah hadis, sesungguhnya umat ini, umat Islam, diuji di dalam kuburnya. Itu satu hadis, ya. Dalam riwayat yang lain, inna hadhil umma tus'al, sesungguhnya umat ini ditanya di dalam kuburnya. Apalagi dengan pertanyaan yang sahih, kemudian wajah Rasulullah ditampakkan, kemudian ditanya, apa yang kamu kenal, apa yang kamu tahu tentang laki-laki itu, menunjukkan bahwa Muhammad SAW umatnya ditanya tentang dirinya. Berarti khusus untuk umat ini. Tapi kemungkinan ada yang lain, ya. Nah, dengan hadis itu ditambah dengan hadis-hadis yang tadi, mereka mengatakan, kita tawakuf, mengatakan apakah hanya khusus untuk umat ini atau umat lain. Dengan hadis ini, inna hadhil ummah tus'al, berarti khusus umat ini ditanya. Dan itu sangat nampak argumentasinya, bahwa umat ini ditanya tentang Rasulnya. Tetapi dengan keterangan-keterangan itu juga tidak dikhususkan seseorang ditanya tentang Nabi. Orang yang di dalam kubur pasti mengenal Nabi. Kalau dia beriman, misalnya umat sebelumnya, misalnya agamanya Yahudi misalnya, Yahudi yang lurus, mengikuti Musa dan Taurat, dia pasti mengenal. Kalau dia beriman, pasti mengenal Rasul yang ditanya itu adalah Muhammad. Maka dari dua keterangan itu, enggak, Ahlussunnah mengambil jalan memang tawakuf, artinya no comment. Tidak melanggar akidah kalau kita tidak mengetahui persoalan itu. Sama keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, apakah surga yang ada nanti sama dengan surganya yang menjadikan Nabi Adam diusir? Itu enggak jelas juga, banyak pendapat. Maka Ahlussunnah tidak berkomentar apakah surga yang ada nanti sama dengan surga yang menjadikan Adam diusir. Karena bila tidak ketahui, bila tidak, atau bila misalnya salah, misalnya dia menganggap oh sama surga yang dulu sama surga yang nanti kita tempati, insya Allah sama dengan surga yang membuat Adam diusir. Seandainya itu salah, enggak sama, misalnya enggak melanggar akidah, tidak menjadikan orang bermaksiat, karena keterangan-keterangannya tidak cukup jelas, dan Allah sengaja mengambangkan masalah ini. Nah, termasuk ini bahwa pertanyaan kubur bukan khusus untuk umat ini atau khusus untuk umat ini, maka Ahlussunnah menyatakan mengambil pendapat yang ketiga, tawakuf. Begitu juga persoalan pertanyaan kepada anak kecil yang meninggal dunia ketika belum baligh. Orang belum baligh
kan tidak ada timbangan amal, tidak ada taklif. Bagaimana anak kecil itu ditanya apa tidak? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Wa kadzalika ikhtalafu fi su'alil atfal aidan. Begitu juga para ulama berbeda pendapat tentang pertanyaan anak kecil di kuburnya. Baik. Selanjutnya, hal adzabul qabri daimun aw munqati'. Apakah adab kubur itu selamanya atau terputus? Ya. Siapa yang mendapatkan adab kubur karena dosa-dosanya, apakah adab kubur itu selamanya terjadi terus sejak dia dikubur sampai hari kiamat, atau sementara saja? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada dua jawaban. Bukan dua pendapat, dua jawaban. Apakah azab kubur kepada siapa yang berhak mendapatkannya seterusnya, selamanya sampai hari berbangkit, atau sementara saja? Yang pertama, di antara mereka ada yang selamanya, dari dikubur sampai hari berbangkit. Alam barzah kan itu. Alam barzah adalah alam yang memisahkan alam dunia dan alam akhirat. Batasnya orang meninggal dunia masuk ke alam barzah, terus alam barzah berakhir ketika mereka sudah dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, apakah yang mendapatkan sisa kubur selamanya di sisa selama alam barzah atau sementara? Jawab yang pertama, ada di antara yang berhak mendapatkan siksa kubur itu ada yang selamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 46. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Neraka akan ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, dan pada hari kiamat, pada hari tegaknya kiamat, mereka dimasukkan, ya, keluarga Fir'aun dan keluarganya dimasukkan ke dalam siksa yang lebih pedih. Nah, itu menandakan mereka terus-terusan dapatkan siksa pagi dan petang sampai hari kiamat, hari berbangkit. Demikian pula dalam sebuah hadis dari Al-Bara' bin Azib yang bercerita tentang summa yaftahu lahu babun ilan nar fayanzuru ila maq'aduhu fiha hatta taqumas sa'ah. Orang kafir yang disiksa di dalam kuburnya, dalam hadis ini Bara' bin Azib, kemudian dibukakan baginya pintu menuju neraka. Kemudian dia melihat tempat duduknya di dalam neraka itu sampai hari kiamat. Seseorang apakah ditampakkan api neraka, apakah ditampakkan tentang siksa neraka, tentang siksaannya, itu bentuk siksaan. Pada hari kiamat mereka mendapatkan siksa yang lebih pedih. Nah, keterangan ini, Quran dan hadis ini menandakan ada orang yang selamanya mendapatkan siksa kubur. Selamanya antara mati sampai alam barzah, sampai hari berbangkit.
Pendapat yang kedua, bentuk sisaan kubur itu, yang kedua adalah ada orang yang mendapatkan dalam waktu sementara kemudian diselesai. Annahu muddatun tsumma yanqati'. Ya. Ada yang mendapatkan siksa kubur sekian kemudian selesai. Sebelum hari kiamat sudah selesai. Wa huwa adamu ba'dir usad alladziina haqqat jaraimihim khafat jaraimihim fayu'adabu bihasabi jarmihi tsumma yukhaffaf anhu. Ini untuk orang yang pelaku dosa-dosa dari kalangan umat ini, dari kalangan umat Islam, mereka mendapatkan siksa, ya, sebatas siksaannya itu sebatas dosa dia. Misalnya ada orang yang disiksa kubur karena tidak beristinja setelah kencing, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya, nah sesuai dengan dosanya itu maka dapat balasan siksa kubur. Ketika sudah selesai maka sisanya tidak ada lagi. Mereka terus di dalam kubur sampai hari berbangkit. Jadi mereka disiksa fayu'adzabu bihasabi jarmihi, disiksa berdasarkan sebatas dosanya, kemudian tsumma yukhaffif anhu, kemudian dicabut atau diperingan. Jadi tentang siksa kubur ada yang selamanya, ada yang sementara. Kemudian bab selanjutnya, subbab selanjutnya, mustaqirul arwah ba'dal maut. Tempat tinggalnya ruh setelah mati di mana? Ya. Tempat tinggalnya ruh setelah mati di mana? Ada orang yang meninggal biasa, normal. Ada yang tidak biasa, misalnya orang yang mati dengan terbunuh di medan perang. Jasadnya mungkin sudah hancur kena bom. Atau orang yang mati badannya dibakar. Nah, ruhnya pasti masih ada, karena ruh tidak pernah mati setelah diciptakan. Di mana ruhnya tinggal? Notabene ruhnya tidak di dalam jasad di pandangan kita. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan, banyak keterangannya, ruh itu pertama ada yang tinggal di Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Ada yang tinggal di Illiyin. Nah, tinggal di Illiyin itu macam-macam. Ada yang tempatnya para anbiya dan mursalin. Ya. Ada yang tinggalnya di burung-burung hijau, burung surga warnanya hijau. Siapa itu? Adalah arwahnya para syuhada. Ya. Ada yang tinggal di pohon-pohon surga. Ada yang tertahan di pintu-pintu surga.
bahkan ada yang tertahan di dasar bumi. Semuanya berdasarkan keterangan yang sahih. Baik. Wa qad ikhtalafa fi mustaqirun arwah ma bainal maut ila qiyamis saah. Telah berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang tinggalnya ruh, tinggalnya arwah setelah matinya sampai hari kiamat, ya. Kalau sudah berbangkit kan menyatu lagi. Ketika sekarang di dunia meninggal, masuk alam barzah, kemudian alam barzah selesai, kiamat. Nah, sekarang masih alam barzah, yang sudah mati ada di alam barzah. Nah, ketika mati itu, ya, di alam barzah itu, di mana arwah-arwah itu tinggalnya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang tinggalnya ruh setelah mati sampai hari kiamat di mana. Panjang uraiannya. Nah, tetapi bisa disimpulkan, ya. Anar arwah fil barzakh mutafariqatuhu a'dhamu mutafawat. Faminha arwahun fi a'la illiyin fil mala'il a'la wa huwa arwahul anbiya sallallahu alaihim wa salamu. Ya, di mana letak ruh tinggalnya setelah kematian sampai hari berbangkit? Di antara mereka ada yang di puncak Iliyin. Nah, yang di puncak Iliyin adalah ruhnya para anbiya sallallahu alaihim. Kemudian ada yang di burung hijau, burung surga. Itu ruhnya para syuhada, orang yang meninggal dunia karena dibunuh orang kafir di dalam peperangan. Dan tidak semuanya di dalam tubuh burung-burung, karena para syahid, para syuhada juga tidak semuanya masuk surga sampai dia melunasi hutangnya kalau ada hutangnya. Berdasarkan keterangan Nabi, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, kemana saya kalau mati ketika mau perang? Kalau kamu mati syahid, maka kamu di surga. Setelah beranjak berapa langkah, Nabi memanggil, kecuali kalau punya hutang. Nabi mengatakan, Jibril barusan memberitahu saya. Jadi orang yang berhutang sekalipun mati syahid, maka tidak bisa masuk surga, tertahan di pintu surga. Terus roh ada yang tertahan di dasar surga, tidak masuk ke surga, ada juga. Di pintu-pintu surga tertahan mereka. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis. Terkurung di pintu surga banyak. Nah, itu roh arwahnya orang-orang mukmin semuanya. Karena roh itu mesti hidup sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di medan perang itu di jalan Allah mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan memperoleh rezeki. Satu ayat yang membawa ada perselisihan di kalangan umat. Nah, tapi Ahlussunnah mengartikan itu adalah
ruh yang tidak pernah mati, tetapi mereka tidak berhubungan dengan dunia ini. Sementara golongan-golongan yang lain mengatakan karena orang syuhada itu tidak mati, bisa kita minta. Terutama wali-wali Allah. Wali-wali Allah lebih tinggi daripada syuhada. Maka orang ada yang bertawasul kepada wali-wali yang sudah mati. Nah, tentu pemahaman ini pemahaman yang tidak berdasar, paling tidak berdasar keterangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan, itu untuk arwah dia hidup di alam arwah, tidak berhubungan dengan dunia ini. Apalagi dimintakan untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang berbahagia, roh itu setelah mati, manusia telah mati, rohnya tinggalnya bermacam-macam. Bahkan ada yang tertahan di dasar bumi karena mereka tidak cukup punya amal, atau orang kafir bahkan, maka mereka tertahan di dasar-dasar bumi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu keterangan Ahlussunnah tentang keberadaan ruh setelah matinya. Pada posisi masing-masing, yang paling tinggi adalah ruhnya para nabi dan rasul, kemudian para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.